Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen, NIM saya 19104169902, dosen saya dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah saya Perilaku Organisasi, dan di sini saya akan meringkas atau membaca ringkasan dari bab 9 tentang konflik dan negosiasi. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata Latin yaitu confrix, yang memiliki arti kata salin memakul. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam mencapai kepentingan dan tujuan. Konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok disebabkan karena kedua belah pihak harus membagi sumber daya atau karena budaya, perbedaan status, nilai, persepsi, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Menurut Campos, bahwa konflik sebagai anggapan adanya pertentangan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain secara negatif yang mempengaruhi. Konflik juga diartikan sebagai proses sosial antara dua atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dan menghancurkan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah ketidakcocokan sasaran, perbedaan penafsiran, dan ketidaksepakatan yang terjadi antara dua atau lebih individu maupun kelompok dalam organisasi mencakup kepentingan, kebutuhan, dan tujuan di mana pihak yang satu mempengaruhi secara negatif terhadap pihak lain sehingga adanya satu pihak merasa dirugikan. Berikutnya adalah jenis konflik. Konflik memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama hubungan tugas yaitu penekanan konflik yang terjadi di antara sisi dan saran pekerjaan. Yang kedua konflik hubungan yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan internasional. Dan yang ketiga konflik proses yaitu konflik yang terjadi atas secara dalam melakukan pekerjaan. Pandangan tentang konflik. Dalam perkembangannya, terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu yang pertama, traditional type of conflict, atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakinkan bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930 sampai 1940-an. Konflik akan membagikan kerugian dan dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif, buruk, dan berbahaya. B54 atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar, dan tidak dapat dihindarkan kelompok. International type of conflict atau pandangan intercalation, yaitu pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Berikutnya itu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik secara lurus mampu maupun tidak langsung memberikan dampak pada organisasi. Konflik terbagi dua berdasarkan manfaat, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik yang bersifat fungsional mengakibatkan hasil positif yang bermanfaat. Konflik yang tidak berfungsional, disfungsional, mengakibatkan hal negatif atau merugikan. Dampak konflik fungsional dan disfungsional dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Disfungsional
disfungsional, konflik yang menghadapi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya, sehingga menurun ke aktivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Proses konflik. Untuk memahami konflik, maka dapat dijelaskan dari proses konflik yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahapan 1, potensial opposition or incomplete, atau potensi bertentangan atau ketidakcocokan. Tahap kedua, contention and proseletion, atau kognisi dan personalisasi. Tahap ketiga, internation, maksudnya tahap 4, behavior atau perilaku, dan tahap kelima, outcomes atau hasil. Berikutnya, jenis konflik dalam organisasi. Konflik organisasi terjadi beberapa tingkat dan muncul dalam bentuk yang berbeda. Berbagai tingkatan dua jenis konflik seringkali memiliki sumber dan akar yang berbeda. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang mendiagnosisi konflik dan mengolah konflik secara efektif. Yang pertama, konflik interpersonal merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Yang kedua, konflik antarpersonal merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik antar individu seperti antar pelanggan dengan penjual. Konflik antar pribadi biasanya terjadi karena berbagai alasan, termasuk perbedaan pandangan mendasar tentang apa yang harus dilakukan, upaya mendapatkan lebih banyak sumber daya, orientasi kerja, dan waktu. Yang ketiga, konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara suku kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Konflik dalam suatu kelompok kemungkinan besar akan menjadi yang tertinggi selama tahap awal pengembangan kelompok ketika ada perbedaan yang kuat di antara anggota. Yang keempat, konflik intraorganisasi merupakan sebuah jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antara unit baik secara struktur, fungsional, maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Konflik berhubungan secara vertikal seperti hubungan manajer dengan bawahan. Hubungan konflik secara horizontal yaitu konflik yang terjadi antara departemen atau kelompok kerja. Yang kelima, konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya adanya ketergantungan antara perusahaan dengan pemasok, distributor maupun pelanggan. Pengertian negosiasi. Selanjutnya yaitu tentang pengertian negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai satu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Negosiasi muncul karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak, sehingga perlu dilakukan kerjasama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Negosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan masuk akal, sehingga merumuskan dua belah pihak. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar antara pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah upaya mencari jalan keluar atau mencari penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Berikutnya yaitu strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain. Yang pertama, negosiasi distribusi negosiasi. Negosiasi distribusi merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat memang sumber daya yang jumlahnya tetap.
Tujuan dari negosiasi distribusi adalah untuk menghadapkan keuntungan sebanyaknya sehingga terdapat situasi menengah kala. Yang kedua yaitu negosiasi integratif. Merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atas hasil negosiasi. Negosiasi dengan satu atau lebih menyelesaikan dapat menciptakan pemecahan masing-masing sehingga masing-masing perundingan dapat keuntungan dan kemenangan. Perbedaan individu dalam negosiasi. Dalam negosiasi, perlunya sikap dan suasana positif yang mendukung sehingga menghasilkan kondisi yang baik. Ada beberapa faktor sifat-sifat yang mempengaruhi hasil negosiasi seperti sifat kepribadian, perbedaan gender, perbedaan kultur, perbedaan sifat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dan negosiasi. Yang kedua, perbedaan gender. Yang ketiga, perbedaan budaya. Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Negosiasi tidak selamanya berlangsung antara dua belah pihak. Dalam melakukan negosiasi dapat juga melibatkan pihak ketiga sejak awal dilakukan negosiasi. Proses negosiasi yang rumit antara dua belah pihak dapat dibantu dari pihak ketiga. Terdapat 3 peran dari pihak ketiga yaitu mediator, atributor, dan konsilator. Yang pertama, mediator atau penengahan. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitaskan penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran atau membujukkan pemberian usulan, dan alternatif. Yang kedua, arbitrator, yaitu wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadinya sebuah kesepakatan. Arbitrator memiliki kewenangan untuk mendiktekan kesepakatan. Yang ketiga, konsilator atau perujuk. Konsilator merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antara dua belah pihak yang berintegrasi. Konsilator tidak memiliki wewenang memengaruhi hasil negosiasi. Yang keempat, konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan maupun memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antara dua belah pihak difokuskan pada hubungan antara pihak dibandingkan isu yang substantif. Demikian ringkasan dari bab 9 perilaku organisasi tentang konflik dan negosiasi. Saya Cecilia Veronica mengucapkan selamat pagi.